Halo semuanya, kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kita ketika melakukan publikasi artikel di jurnal Scopus itu terhindar dari jurnal-jurnal yang potensial untuk discontinue ataupun jurnal-jurnal yang ternyata cloningan ya, sehingga nanti masuk kategori jurnal-jurnal predator. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru ingin mempublish papernya di jurnal Scopus, saya ada satu link yang menurut saya bagus ya. Pengalaman saya ketika menggunakan link ini di dalam mencari jurnal Scopus, yaitu eh, linknya adalah scopus.kimen.apps ini. Nanti tampilannya akan seperti Scopus gitu ya, sehingga kita tinggal memasukkan keyword yang sesuai dengan scope keilmuan kita, dan juga kita ingin eh, memfilter cukup menampilkan jurnal Q1, Q2, Q3 ataupun Q4. Sebagai contoh misalkan kita bisa mengisi di kolom search-nya ini, atau kalau tidak kita bisa langsung memilih di area subjeknya. Misalkan saya ingin mencari jurnal Q1 misalkan ya. Ataupun kalau enggak Q1 dan Q2 bisa dicentang, atau hanya ingin Q3 misalkan ya, berarti kita centang ketiga. Untuk contoh hari ini saya mau eh, mencari jurnal Q1 atau Q2 karena syarat untuk keperluan JAD, syarat khususnya adalah minimal Q2. Terus kita milih di bagian eh, subjeknya. Karena saya dari manajemen, maka saya memilih bisnis manajemen dan accounting. Nanti terus kita pilih ini, kita pilih semua negara ya. Tapi kalau Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa memang spesifik ada negara yang dituju, tinggal dipilih negaranya. Misalkan saya ingin mencari jurnal-jurnal yang mungkin penulis dari Indonesianya kurang ya, atau tidak familiar di author-author Indonesia. Misalkan saya memilih Ukraina misalkan. Terus ini aksesnya boleh kita pilih aja open access ya. Tipenya kita pilih yang jurnal, sehingga nanti akan tampil jurnal-jurnal Q1 ataupun Q2 dengan skop keilmuan bisnis manajemen. Nah, ini akan membantu Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan syarat khusus untuk LK atau untuk guru besar, di mana kan salah satu syaratnya eh, paper yang digunakan syarat khusus itu harus memiliki relevansi dengan bidang keilmuan kita. Jadi kalau misalkan saya dari manajemen, ya jurnalnya harus nama jurnalnya itu ada kata manajemennya, sehingga itu bisa layak untuk digunakan jadi syarat khusus. Atau kalau misalkan saya keilmuannya adalah marketing, maka saya bisa langsung memilih jurnal marketing. Januari kemarin artikel saya terbit di sini, di Inovatif Marketing ya. Nah, ini adalah cara kita menemukan jurnal yang memiliki scoop sesuai dengan tema dari paper yang kita sudah tulis dan siap untuk terbitkan. Di link ini kita bisa tahu apakah jurnal itu berbayar untuk open access ya, ataupun tidak berbayar. Terus kita bisa tahu rentang timeline dari submit hingga terbit itu butuh berapa lama. Misalkan kita ingin melihat di jurnal ini biayanya adalah 1.195 euro ya, berarti sekitar 25 sampai 28 ya, tergantung nilai tukarnya. Terus ternyata dia timelinenya pendek, itu hanya 11 minggu. 11 minggu berarti kan itu sekitar 4 bulan kurang ya. Jadi 3 bulan, sekitar 3 bulanan kurang.
kurang seminggu. Nah, ini berarti kan tergolong cepat untuk fase proses dari submit, review, terus hingga ke tahap terbitnya ya, hanya 11 bulan. Ya, sorry, 11 minggu maksud saya. Terus kalau yang biasanya kalau open access dia berbayar ya. Nah, nanti kalau enggak juga kita bisa pilih. Misalkan kita ganti ya. Kita jangan batasi negara lah ya. Kita eh, nanti akan muncul. Nah, ini misalkan ya. Kalau di sini keterangannya gratis ya berarti ini ada dua. Kalau di sini gratis dan di sini open access biasanya ada dua. Ada yang dia menyediakan yang gratis untuk close access sama kalau kita milih yang open access nanti kita berbayar dan ini waktunya juga pendek 16 minggu berarti sekitar 4 bulan. Nah, ini cara kita untuk bagaimana menemukan jurnalnya. Nah, sekarang bagaimana mengetahui bahwa jurnal ini aman atau tidak aman. Saya ganti tema dulu ya. Saya kemarin tuh ngelihat tentang Islamic ethic misalnya. Nah, misalkan kita mau nyari jurnal ketiga ini gratis, Islamic ethic ini gratis dan ini lumayan pendek, sekitar 2 bulanan, 2 bulanan eh, tersedia gratis ataupun mau berbayar ya, ada open access. Sekarang kita lihat apakah jurnal ini aman atau tidak untuk kita submit. Tinggal kita klik, nanti di bagian ini kita bisa mau lihat akses dulu ya, kita akses. Kalau saya biasanya langsung mengakses ke Scopusnya ya. Kita klik Scopus. Setelah nanti tampil seperti ini, kita bisa klik bagian nama jurnalnya, source-nya ini, nama jurnalnya kita klik. Di sini keterangannya, walaupun jurnal ini ketiga, ternyata ini ada potensi discontinue. Kenapa saya bilang ada potensi discontinue? Karena ini terakhirnya adalah 2025. Walaupun di sini belum ada keterangan discontinue, tapi ini ada potensi discontinue. Artinya 50% discontinue, tapi cenderung 70% jika jurnal ini tidak hanya sampai di 2025 pasti ini akan discontinue di tahun ini. Jadi jangan memilih jurnal ini untuk terbitkan paper karena ini ada potensi discontinue. Nah, ini tadi untuk mengetahui apakah ini discontinue atau tidak. Terus kedua, kita juga bisa melihat tentang kualitasnya. Nanti kalau Bapak Ibu menggunakan jurnal ini, misalkan kita bisa lihat di bagian ini. Sebenarnya dari sisi kuantiti ini bagus ya, karena jumlahnya sedikit atau kurang dari 50 per terbitan atau kurang dari 100 per tahun di dalam kuantitas terbitannya. Cuma mungkin ini eh, ada satu lain hal sehingga jurnal ini tidak atau mungkin lagi proses perpanjangan ya, saya kurang tahu. Tapi ini ada potensi discontinue. Misalkan kita coba jurnal lain lagi ya, jurnal lain misalkan satu lagi saya lupa tadi. Untuk jurnal ini hindari jurnal dengan kuantiti terbitan per tahunnya yang di atas dari 150 kalau bisa. Atau kalau bisa terbitkan artikel di yang jurnalnya ini kurang dari 100 per tahun ya, sehingga kualitinya lebih bagus. Terus kedua, hindari jurnal-jurnal, kalau bisa hindari jurnal-jurnal yang terlalu banyak autor Indonesianya. Itu cenderung eh, berdasarkan pengalaman ya, cenderung mudah discontinue ketika ada jurnal yang autornya didominasi atau mayoritas itu dari autor Indonesia.
Terus berikutnya saya mau nyontohkan bagaimana untuk menghindari jurnal-jurnal cloningan ya. Jadi dia menduplikasi jurnal real. Jadi kadang kita sudah terbit di jurnal tersebut ternyata itu adalah jurnal cloningan sehingga paper kita tidak akan pernah masuk ke database Scopus. Caranya adalah sama kayak tadi ya, dari Scopus Journal Explorer ini tadi, begitu kita klik Scopus akan tampilannya seperti ini. Nah, kita tinggal klik judulnya aja. Misal kita milih salah satu judul ya. Nah, nanti setelah ditujukan di papernya, nah bisa klik view PDF atau kalau enggak langsung ke websitenya di bagian full text ini kita klik. Nah, nanti kita view at publishernya ini, maka kita akan dibawa langsung ke website jurnalnya asli. Jadi ini bukan jurnal cloningannya, ini jurnal asli. Jadi silakan Bapak Ibu registrasi, membuat akun di sini, tinggal register, buat akun, maka Bapak Ibu sudah mensubmit papernya ke jurnal aslinya, ya, bukan ke jurnal cloningan. Sehingga itu bisa mencegah Bapak Ibu untuk terhindar dari submit di jurnal-jurnal yang eh, tidak aman. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau saya kalau mau nyari jurnal yang bagus ya, misalkan kita pilih eh, inovatif marketing misalkan. Saya dari marketing ya. Kita cari Q1, Q1, Q2, Q2. Oke, udah nemu, kita tinggal klik Scopus. Kita lihat apakah jurnal ini secara masa berlakunya di 2006 ini masih ada atau tidak. Oke, nah ini ada masih berlaku 2006, berarti jurnal ini aman, Bapak Ibu, untuk yang dari marketing, untuk submit di jurnal ini. Kita lihat Scopus kontennya kurang dari 100, jadi ini aman ya, karena kurang dari 100. Dan sebisa mungkin Bapak Ibu submit sendiri, artinya nanti kan pengalamannya ketika misalkan paper juga di discontinue. Nah ini bisa dilihat, nanti bisa dilihat ya, nanti bisa dilihat. Nah, misalkan saya cari jurnal saya. Misalkan kita mau ke websitenya langsung ya, Bapak Ibu tinggal klik bagian judulnya. Oke, nanti klik di bagian full text ini, add publisher. Nah, nanti kita akan dibawa ke website asli jurnalnya. Nah, sehingga Bapak Ibu tinggal login, buat akun atau register ya, buat akun, terus nanti bisa submit. Jurnal ini cukup responsif ya, dari submit sampai terbit kemarin hanya sekitar 2 bulan ya saya ini. 2 bulan, November sampai Desember. Terus terbitnya itu sudah ini terbit LOA Desember kemarin, terus Februari eh, jurnalnya sudah terbit dan bisa diakses seperti itu. Nah, dan eh, ini responsif ya. Jadi kita dari proses submit, terus respon editor, terus ke tahap review itu sekitar seminggu sampai 2 minggu prosesnya. Jadi misalkan revisi satu kita respon, nanti seminggu lagi itu akan ada apakah masih revisi atau tidak revisi seperti itu Bapak Ibu. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk bagaimana kita mencari jurnal ataupun terhindar dari jurnal-jurnal yang potensial discontinue dan juga eh, jurnal-jurnal yang cloningan atau jurnal-jurnal predator. Oke, saya kira seperti itu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah kualitas Bapak Ibu di dalam menerbitkan papernya. Oke, makasih.